Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang kita terima. Terus menerus secara rutin, kekuatan keimanan dan keislaman kita melekat kuat dalam diri kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, Habib mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Kita laksanakan hal-hal yang merupakan itu perintah Allah, dan kita jauhkan diri kita segala perbuatan yang dilarang Allah, yang merupakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada saat-saat sekarang ini umat Islam dari berbagai penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji telah tuntas menyelesaikan tugas-tugas itu. Ada juga yang masih menuntaskan prosesi-prosesi yang dia agendakan, acara-acara yang dia agendakan di sana. Ada yang sudah selesai, ada yang masih, ada yang sedang pulang ke tanah air, ke kampungnya masing-masing, dan sebagainya. Dinamika kegiatan semacam itu secara populer umat Islam mengenalnya atau menyebutnya adalah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Orang yang mengerjakan ibadah apapun, termasuk di dalamnya adalah ibadah haji, tentu mengharapkan semua amalnya itu tidak sia-sia, karena terlaksananya harus diperkuat dengan adanya biaya, adanya waktu yang harus dikorbankan, harus memiliki kesehatan fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya, yang menjadi daya dukung kelancaran terlaksananya secara sukses ibadah itu. Maka ketika melaksanakan ibadah haji itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak memberikan kemanfaatan kepada yang melakukan,
kepada pribadinya, maka merupakan kerugian yang tidak sedikit, bahkan rugi di dunia maupun rugi di akhiratnya. Sebenarnya bila kita menghayati secara cermat, ternyata ibadah haji itu penuh dengan makna, penuh dengan simbol-simbol dan banyak hal ritual yang bisa kita petik menjadi pelajaran kita untuk diambil hikmahnya. Tentu para jamaah haji telah selesai melaksanakan banyak pengalaman, banyak kesan yang ia dapatkan, dan hal itu bisa menjadi pelajaran. Mencermati ritual yang dilaksanakan dalam ibadah haji mengandung pelajaran bahwa sebagai hamba Allah perlu membersihkan diri lahir maupun batin dan berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Di antara pelajaran tersirat yang dapat kita tangkap antara lain adalah ketika ihram di Miqat, kita sengaja beribadah haji dan mengganti pakaian biasa menjadi pakaian khusus, yaitu pakaian ihram. Dalam hal ini disampaikan sebagai tuntutan kewajiban syar'i, ternyata tersimpan makna yang dalam bahwa manusia baik yang berangkat haji maupun yang ditinggalkan, jika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus segera mengganti pakaian. Pakaian yang kotor diganti dengan pakaian yang bersih. Pakaian maksiat harus segera diganti dengan pakaian taat. Ketika kita mengganti pakaian ihram, tidak dilakukan di alam yang terbuka, tetapi dilakukan di ruangan yang tertutup agar auratnya tidak terlihat. Pelajaran yang didapat bahwa manusia ini tidak terlepas dari tuntutan moral, bahwa segala amal kebajikan itu harus dilakukan dengan cara yang terhindar dari sikap riya, terhindar dari terpamerkan untuk mendapatkan pencitraan diri. Beramal kebajikan harus dengan tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia. Sifat munafik dan lain-lain diganti dengan keikhlasan dan kejujuran. Keburukan diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafan nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Di dalam surat Al-Hud ayat 114. Para hadirin, ketika jamaah haji tawaf mengelilingi Ka'bah, berjuang mengelilingi, kemudian ketika sa'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, bolak-balik, ini mengandung pelajaran bahwa manusia hendaknya senantiasa dinamis, penuh dengan kesabaran untuk mencari dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlari memburu ridha Allah karena punya rasa takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wukuf di Arafah, berarti manusia harus makrifah akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dunia yang amat luas, lengkap dengan segala isinya ini, yang hal itu merupakan ciptaan dari Allah, betapa manusia tampak sangat kecil, sangat hina, lemah dan tiada berdaya
di hadapan Allah yang Maha Agung. Ketika dipandangnya tenda-tenda yang bermunculan tertata rapi di sana di pada Arafah, bagaikan perumahan-perumahan baru, perkampungan baru yang dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, berbagai etnis. Di sana tiada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tiada perbedaan antara pejabat atau rakyat. Tiada perbedaan pula antara orang Asia dengan orang Eropa, antara orang Arab dan yang bukan Arab, kecuali hanya dibedakan oleh tingkat iman dan ketakwaannya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana. Tiada permusuhan, tiada pertengkaran, dan tidak ada dendam antara satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah kedamaian dan persaudaraan. Bukankah manusia diperintahkan untuk bersatu dan berpegang pada tali agama Allah dan dilarang bercerai-berai? Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar wa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapat petunjuk. Para hadirin rahimakumullah, walaupun sudah jelas dengan adanya perintah Allah agar umat ini tidak bercerai-berai dan ada petunjuk dari Allah, akan tetapi mengapa banyak manusia, banyak juga umat Islam tidak dapat bersatu, bahkan pecah persaudaraan, hanya dikarenakan perbedaan paham, berbeda penafsiran dalam merumuskan suatu kebenaran. Bukankah pengukuhan persaudaraan itu wajib hukumnya? Dan bukankah masalah khilafiyah bukan merupakan masalah prinsip? Inilah masalah yang sering kita hadapi dengan umat Islam sendiri, dan ini perlu menjadi renungan bagi kita bersama. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jamaah haji melempar jumroh, maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kaum muslimin diwajibkan melempar segala bentuk perbuatan setan yang tersembunyi, misalnya perjudian, baik judi online maupun offline, misalnya prostitusi online maupun offline, penipuan, tawuran, dan lain sebagainya, kemaksiatan dalam kehidupan ini. Diwajibkan pula melempar setan yang tersembunyi dalam diri seseorang yang suka bermusuhan, yang suka saling caci, saling hina, saling merendahkan. Semua itu harus kita lempar atau kita singkirkan. Melempar jumroh merupakan lambang permusuhan abadi dengan setan laknatullah, dan juga dengan manusia yang di dalam dadanya tersembunyi setan yang selalu menghalang-halangi setiap gerak langkah orang
yang membela dan menegakkan kebenaran sehingga tercabut cahaya ilahi dari muka bumi. Para jamaah sekalian, memotong rambut ini dapat memberikan pelajaran bahwa manusia harus memotong dan menggunting segala dosanya, menggunting segala sifat riya, menggunting rasa sombong, dan memotong sifat-sifat jelek lainnya. Ketika memotong hewan kurban, pelajaran yang kita dapatkan bahwa manusia harus sanggup berkurban. Ia harus berani menyembelih urat nadi kekikirannya, berani memutuskan sifat tamak, rakus, dan ingin kenyang sendiri. Akhirnya ia relakan sebagian hartanya untuk menolong mereka yang tidak punya. Ia berikan sebagian rezeki yang Allah berikan ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan, kepada fakir, miskin, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sedekahkan sebagian kekayaan yang dimilikinya kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya yang hidup serba kekurangan. Para hadirin sidang Jumat rahimahumullah, seusai ibadah haji selesai, mereka para jamaah kembali ke kampung halaman masing-masing, kembali dengan pakaian serba putih, dililinti sorban, ditutupi kepalanya dengan peci, ditutupi kerudung. Bukankah manusia itu pun harus menitipkan keimanan dan ketakwaan di dalam dirinya? Dan bukankah dia harus sanggup menutupi segala keburukan ini dengan kebaikan dan kemuliaan? Menjadi pertanyaan besar apabila seusai menunaikan ibadah haji masih tetap senang melakukan kemaksiatan dan tidak ada peningkatan amal ibadah seperti sebelum. Apakah diterima oleh Allah ibadah hajinya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin, semoga saudara-saudara kita, para umat Islam yang kali ini sedang melaksanakan ibadah haji, telah menghatamkan ritual-ritual yang dia lakukan, ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga mereka-mereka itu mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidul amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha la'alakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'ina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harin 'alaina fi sakaratil maut
ونجاة من النار وعافى عند الحشر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر